Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris dari SMAN 1 Cibumbulang. Pada PJJ yang ke-17 ini ya, materi fisika SMA kelas 10 semester 1, kita akan membahas perpaduan gerak. Nah, pada PJJ 17 ini kita akan fokus perpaduan geraknya pada gerak lurus beraturan. Baik, kita mulai materi perpaduan gerak. Sebelumnya kita mereview lagi untuk materi gerak lurus beraturan yang pernah kita bahas di bab 9 kemarin ya, di PJJ yang 9 kemarin. Itu gerak, yaitu gerak apa? Ya, gerak pada lintasan lurus dengan kelajuan konstan ya, dengan kecepatannya konstan. Berarti tidak ada percepatan. Jadi persamaan umum untuk gerak lurus beraturan, masih ingat ya, V sama dengan S dibagi dengan T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak, T adalah waktu. Baik, sekarang kita akan memadukan gerak lurus beraturan ini pada sumbu koordinat. Di matematika pernah dipelajari ya sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y. Nah, kita di sini kita akan mencoba memadukan perpaduan gerak antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau ada sebuah benda bergerak ke arah sumbu X, nah maka V-nya adalah Vx karena dia bergerak ke arah X, di mana Vx adalah kecepatan benda pada arah sumbu X. Nah, ketika benda bergerak, pasti dia ada jaraknya ya, berarti ada X-nya. Ya. Jadi ada jaraknya adalah X. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan umumnya, V-nya menjadi Vx, S-nya menjadi X. Ya. Jadi Vx sama dengan X dibagi dengan T. Itu kalau bergeraknya ke arah sumbu X. Nah, kalau bergeraknya ke arah sumbu Y, seperti ini, ya. Ada Vy, berarti kecepatan ke arah sumbu Y. Vy adalah kecepatan ke arah sumbu Y, ya. Kalau kita masukkan ke persamaannya adalah, ya, kalau kita benda bergerak, maka dia ada jaraknya, ya. Nah, jaraknya adalah Y. Nah, kalau kita masukkan ke persamaannya, maka Vy sama dengan Y dibagi dengan T. Nah, sekarang kita padukan antara Vx dan Vy. Jadi, mirip dengan bab ketika kita mempelajari vektor dahulu ya. Ketika ada arah sumbu X, arah sumbu Y, maka terjadi perpaduan gerak. Nah, timbullah V, di mana V saja ya. Ini adalah resultan atau hasil dari dua buah vektor. Ya, V adalah resultan dari kecepatan. Nah, besarnya resultan dari kecepatan, kita mengulang lagi ke bab apa? Vektor ya. Dimana kalau tegak lurus itu kita bisa menggunakan Pitagoras. Jadi resultan kecepatannya V-nya adalah Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Perhatikan contoh berikut ini. Rojak berenang menyeberangi sungai selebar 6 meter dengan kelajuan 4 meter per sekon, arahnya tegak lurus aliran sungai. Kecepatan aliran sungai adalah 3 meter per sekon. Tentukan resultan kecepatan rojak dan jarak simpangan dari tujuan awal. Jadi kalau saya gambarkan ada sebuah sungai dengan lebar 6 meter. Kemudian rojak berada diketahui ya, berarti di sini lebarnya kebetulan berada di arah sumbu Y sehingga Y-nya adalah 6 meter. Rojak berada di tepian sungai. Nah, rojaknya itu akan menyeberang arahnya tegak lurus dengan aliran sungai. Nah, seperti ini. Nah, kelajuan rojak adalah 4 meter per sekon. Berarti diketahui Vy-nya adalah 4 meter per sekon. Kemudian sungainya kan bergerak ya, bergerak mengalir seperti ini. Nah, sungainya ini digambar mengalir ke arah sumbu X. Berarti diketahui Vx-nya adalah 3 meter per sekon. Jadi ketika rojak berusaha bergerak tegak lurus, ternyata didorong oleh sungai. Sehingga gerakan rojak menjadi miring seperti ini. Nah, ya, timbullah V. Itulah yang ditanyakan. Resultan kecepatan rojak. Berarti yang pertama ditanya adalah V-nya. Ya. Jadi walaupun rojak berenangnya tegak lurus, karena didorong oleh sungai, jadi dia bergeraknya miring. Nah, karena miring, tentunya ada simpangannya. Menyimpang ya dari arah awal. Arah awal kan panah warna hijau. Cuman kedorong oleh aliran sungai sehingga geraknya jadi panah warna merah. Jadi ada simpangannya. Nah, kebetulan simpangannya searah sumbu X. Maka yang ditanya yang kedua adalah jarak simpangan, berarti X-nya. Yang ditanya adalah X-nya. Baik, kita akan menjawab yang pertama. Kita menggunakan resultan kecepatan ya, di mana V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy
kuadrat. Kita masukkan Vx-nya 3, Va-nya 4. Didapatkanlah akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Sehingga resultan kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Jadi akar 25 adalah 5 meter per sekon. Ya, terjawab ya resultannya. Nah, sekarang kita lihat simpangannya. Sebelum kita menentukan simpangannya, kita cari dulu waktunya. Waktu yang dibutuhkan rojak dari bawah sampai dengan titik atasnya ya. Nah, karena yang diketahui adalah VY dan Y ya, maka kita bisa gunakan persamaan di mana GLB ya, di mana VY sama dengan Y dibagi dengan T. Y itu lebar sungainya ya, jarak yang ditempuh seharusnya ya. Y dibagi dengan T. Nah, kita akan mencari T-nya. Maka kita kali silang saja ya. T-nya naik ke atas, VY-nya turun ke bawah. Sehingga T sama dengan Y dibagi dengan VY. Kita masukkan, Y-nya 6 meter, VY-nya adalah 4 meter. Jadi 6 dibagi 4 adalah 1,5 sekon. Didapatkanlah waktu yang dibutuhkan untuk rojak untuk menyeberang adalah 1,5 sekon. Nah, sekarang kita sudah menghitung tadi arah sumbu Y ya. Kita sekarang menghitung arah sumbu X, di mana persamaan sumbu X adalah Vx sama dengan X dibagi dengan T. Nah, yang ditarikan X-nya ya, maka kita bisa naikkan T-nya ke atas sehingga X sama dengan Vx dikalikan dengan T. Kita masukkan Vx-nya sudah ada ya, 3 meter per sekon, di mana Vx adalah kecepatan air aliran sungai, T-nya adalah waktunya. Jadi 3 kali 1,5, hasilnya adalah 4,5 meter. Jadi harusnya rojaknya tegak lurus, karena kedorong sungai dia miring. Nah, miring simpangannya adalah 4,5 meter. Demikianlah PJJ yang ke-17 tentang perpaduan gerak lurus beraturan ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba memadukan gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Jadi sebelum pertemuan berikutnya harap membaca lagi materi GLB dan GLBB ya, sehingga bisa lancar di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.